istirahatnya fisik dengan istirahatnya hati itu sesuatu yang berbeda. Mungkin kalau istirahat fisik kita ya kita berkurang gitu, bekerja, tidur, banyak istirahat, makan, minum gitu. Itu istirahatnya fisik. Tapi istirahatnya hati itu kata para ulama, yang pertama adalah apa? Menghadiri majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu itu istirahatnya hati. Karena apa? Ya namanya majelis ilmu itu tidak mungkin orang kemudian berpikiran buruk, berpikiran dosa, itu tidak mungkin. Maka yang gundah menjadi senang, yang sedih menjadi bahagia, ya. Makanya kemudian majelis ilmu itu disifati oleh Rasul SAW sebagai pembawa rahmat. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat umur rahmah. Diturunkan baginya ketenangan, ya, kemudian diturunkan rahmat. Makanya sekali lagi orang yang duduk di majelis ilmu semua urusan dunia itu hilang darinya. Maka bahagia, ya, orang yang sering duduk di majelis ilmu itu. Tidak mikir utang, tidak mikir pekerjaan, itu majelis ilmu itu luar biasa. Kalau sudah duduk di majelis ilmu itu otomatis kemudian otak dan hati kita didesain menuju akhirat. Sehingga kemudian bawaannya tenang saja, karena itu memang janji dari Rasul SAW. Makanya istirahatnya hati kita itu adalah majelis ilmu. Maka kemudian kalau hati kita ini tidak pernah beristirahat, berlabuh di majelis ilmu, maka tentunya dia akan lelah, capek. Dan yang paling parah, dia tidak tahu bahwa hatinya sudah jenuh, hatinya kemudian sudah berangsur-angsur kemudian menuju kematian. Itu yang kemudian berbahaya. Yang kedua, istirahatnya hati itu ketika bertemu dengan orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh itu kata-katanya, kalimat-kalimatnya mampu menggugah hati kita. Tidak seperti bertemu dengan ya orang-orang yang suka mengeluh itu ya, orang-orang yang kemudian berbicaranya bicara dosa, maka kita akan ketularan, hati kita akan lelah sekali, ya. Dan itu kita paham sendiri. Makanya bertemu dengan orang-orang soleh, bahkan orang-orang soleh itu kata para ulama ya, itu melihatnya saja kemudian kita ingat akhirat. Kayak Ivan, kita lihat Ivan sudah lihat kemudian ingat apa, kuburan gitu. Ingat akhirat itu orang-orang soleh begitu. Jadi sekali lagi kalau kita lihat orang gitu ya, yang kita ingat itu maksiat gitu, yang kita ingat zina, yang kita ingat minum khamar, itu bahaya itu ya. Tapi teman-teman yang soleh itu, kawan-kawan yang soleh itu kalau melihat dia itu masya Allah kepikiran akhirat gitu, nambah iman kita. Nah yang ketiga, salah satu kemudian istirahatnya hati itu di mana? Ini ya, ziaratul kubur atau ingat kematian. Ziarah kubur, ingat kematian, atau memandikan jenazah, atau kemudian kalau Hasan Al-Basri itu menyaksikan orang yang sedang sakaratul maut. Itu ternyata tempat istirahatnya hati. Maka ada orang yang berubah dari bejat menuju berubah cuman gara-gara dia ikut memandikan orang yang meninggal saja. Padahal mungkin dia tidak ikut, ya maksudnya mengudukkan dan lain sebagainya, cuman dia lihat gitu. Dihadiri kemudian apa? Pemandian mayat itu, dia berubah drastis, langsung kemudian bertobat kepada Allah. Maksudnya apa? Besok tinggal nunggu gantian dia akan seperti itu. Ya. Makanya kemudian di antara sunnah mengantarkan jenazah itu jangan bicara banyak, ya. Zikir pun jangan. Apa yang harus kita ingat? Ya ingat kematian. Itu yang dibawa itu sebentar lagi kita pun akan seperti itu. Maka saya sungguh heran ketika ada di area pekuburan itu ya, kemudian ada orang menguburkan, masih ada tertawa-tertawa, masih bicara tentang dunia itu. Itu repot sekali ya. Yang keempat, cara istirahatnya hati kita itu gimana? Inda qiraatil Quran. Baca Al-Quran. Istirahatkan hati dengan baca Al-Quran. Hati yang gelisah akan tenang. Karena semua persoalan ada jawabannya dalam Al-Quran. Tinggal kita saja meningkatkan kualitas cara baca kita. Tidak hanya sekedar membaca tentunya. Tapi apa? Benar-benar kita setidaknya faham apa yang kemudian kita baca.